Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu GPAI Babakan Jepara yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan rutin kita, yaitu kultum setiap pagi di hari Jumat. Mudah-mudahan kegiatan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan kita dan sebagai amal kebaikan jama'i. Bapak Ibu, penting untuk kita terus saling mengingatkan, karena siapa tahu di antara kita mulai kultum-kultum kita terketuk pintu hidayah di hati kita. Mungkin ada sebagian kita yang sedang lalai, mungkin ada sebagian kita yang sedang futur, mungkin ada sebagian kita yang sedang membutuhkan nasihat, yang apabila dinasihati secara langsung mungkin tidak akan terketuk, tapi melalui kultum-kultum kita bisa jadi Allah memilih jalan ini untuk agar kita mendapat hidayah dari Allah dan kita kembali semangat dalam menjalani ibadah, kita kembali semangat dalam mengumpulkan bekal-bekal kita menuju negeri abadi akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita sejenak merenung tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan risalahnya sampai pada kita semua. Rasulullah yang agung ketika merasa di Mekah sudah tidak ada orang yang menerima Islam, ketika merasa di Mekah sudah sangat begitu kejam penyiksaannya, banyak sahabat yang disiksa, banyak sahabat-sahabat yang lemah yang terbunuh. Akhirnya beliau pergi ke Thaif. Ketika beliau pergi ke Thaif, beliau punya harapan agar Islam diterima di Thaif. Pergilah beliau ke Thaif. Sesampainya di Thaif, beliau mengajak orang satu persatu. Beliau mengajak orang di Thaif selama 3 hari 3 malam. Beliau ajak satu persatu. Ada beberapa tokoh Thaif yang melontarkan jawaban yang sangat menyakiti hati Rasulullah SAW kalau diukur oleh kadar kita. Ada di antara mereka yang bilang, kalaulah engkau seorang nabi, maka aku tidak akan ikut karena aku takut dicerca oleh umatku. Dan kalaulah engkau mengaku sebagai nabi, apakah layak engkau mengaku sebagai nabi? Sementara di Mekah ada Utbah, ada Al-Walid, kemudian yang lebih pantas darimu untuk menjadi nabi. Itu salah satu jawaban-jawaban orang-orang tokoh-tokoh di Thaif. Kemudian beliau tidak pernah putus asa. Beliau ngajak orang satu persatu dari rumah satu rumah ke rumah. Nah Bapak Ibu, ajakan beliau tidak sekalipun diturut oleh mereka. Bahkan pada hari terakhir di Thaif, mereka marah pada Rasulullah, kemudian mengumpulkan orang-orang. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang dianggap mulia, tapi orang-orang yang dianggap hina oleh mereka, yaitu para budak dan perempuan. Tujuannya mereka dikumpulkan semua untuk mengusir Rasulullah. Bapak Ibu, kenapa wanita dan budak maksud saya? Pada saat itu wanita dan budak dianggap adalah orang-orang yang hina. Kenapa mereka mengusir Rasulullah dengan mengumpulkan budak dan perempuan? Sebab mereka akan menghinakan Rasulullah sehina-hinanya. Yang mengusir Rasulullah dari Thaif bukanlah seorang laki-laki yang gagah perkasa, bukanlah seorang tokoh, tapi yang mengusir Rasulullah adalah seorang budak wanita, seorang perempuan, seorang anak-anak yang melempari Rasulullah dengan batu
Dan Rasulullah diiring-iringi dengan cemoohan, mirip seperti orang gila yang sedang dilempari oleh anak-anak kecil. Ini adalah bentuk penghinaan yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah ketika mengalami peristiwa ini sama sekali tidak marah, sama sekali tidak merasa dihinakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah akhirnya berlindung di kebun kurma milik putra Utbah sambil bersandar di sebuah pohon. Rasulullah sambil membersihkan darah dari yang keluar dari sekujur tubuh Rasulullah karena dilempari batu dan sebagainya. Rasulullah curhat pada Allah. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran bagi kita. Curhat Rasulullah pada Allah bukan mengeluh protes pada Allah, tapi beliau mengeluhkan dirinya sendiri. Salah satu curhat Rasulullah yang terkenal, ya Allah, aku sandarkan seluruh kelemahanku padamu. Ya Allah, ampunilah kelemahan diriku atas dakwah ini. Yang dipaparkan oleh Rasulullah, ya Allah, bukan, ya Allah, kenapa umat ini tak jua mendapatkan hidayah? Ya Allah, kenapa umat ini tidak juga sadar, padahal aku sudah maksimal memberikan hidayah, sudah maksimal untuk berdakwah dan lain sebagainya. Tapi yang beliau curhatkan pada Allah waktu itu adalah tentang kelemahan dirinya, tentang ketidakberdayaan dirinya. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat tentang doa Rasulullah ketika di kebun miliknya anak Utbah bin Rabi'ah. Yang jadi titik poin bagi kita adalah ketika kita mengajar, anggaplah kita sedang berdakwah, dan ketika kita menemukan murid yang bandel luar biasa, murid yang troublemaker, murid yang ketika kita memberikan sesuatu ilmu pada mereka, sama sekali tak nampak hasil yang ada pada diri kita, tak nampak hasilnya yang sudah diusahakan oleh kita. Justru pembelajaran pertama dari Rasulullah, dari sirah Rasulullah dakwah di Thaif adalah yang harus pertama kita tunjuk adalah diri kita. Ternyata kita belum maksimal mengajarkan mereka, ternyata kita belum maksimal mendoakan mereka, ternyata kita belum maksimal mengajak mereka dengan sepenuh hati, dengan sepenuh harap. Sehingga kita minta ampun pada Allah bukan atas mereka, tapi atas ketidakmampuan kita, atas kelalaian kita dalam mengajarkan anak didik kita. Bapak Ibu, sangat jauh bila dibandingkan kita dengan Rasulullah SAW. Tiada hari Rasulullah tanpa dakwah selama dari umur 40 tahun sampai 63 tahun, semuanya terus diisi dengan perjuangan. Rasulullah sudah mencapai usia 50 tahun, tapi Rasulullah terus memimpin dakwah, memimpin peperangan dan lain sebagainya. Nah, bagi kita sekarang yang merasa sudah senior, yang apalagi yang masih senior, yang masih junior, kita mungkin sangat malu jika kita tidak meneladani Rasulullah SAW. Kita mungkin tidak pernah dicaci maki orang dalam menyampaikan Islam. Kita tidak pernah dilempari orang dalam menyampaikan Islam. Kita hanya dituntut oleh Rasulullah dakwah sekemampuan kita. Nah, dalam mengajar Bapak Ibu, mengajarlah yang terbaik, berikan yang terbaik. Saya beberapa kali menyampaikan, jangan lihat kurikulum, lihat apa kebutuhan anak didik kita dalam menghadapi hidup kita, dalam menghadapi hidup mereka dalam masalah-masalah agama. Jangan sampai mereka kita didik, tapi tidak ada bekal yang dapat mereka bawa untuk menggapai kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mereka kita didik, tapi mereka tidak hafal doa sholat ketika kita didik. Mereka tidak hafal doa setelah selesai wudhu ketika kita didik. Mereka tidak sama sekali mengenal Al-Quran ketika kita didik. Yang kita sampaikan hanya pelajaran-pelajaran yang ada di buku dan sifatnya itu dangkal dan tidak menyeluruh.
Bapak Ibu, mari dari hari ini kita azamkan diri kita untuk dakwah dan mengajar. Untuk dakwah dan mengajar. Ya, Rasulullah mengeluarkan segenap energi, Rasulullah mengeluarkan segenap harta, Rasulullah mengeluarkan segala-galanya untuk berdakwah demi jalan Allah. Nah, kita pun dalam mengajar ya, kita mencontoh, meneladani Rasulullah. Keluarkan apa yang kita mampu, keluarkan apa yang kita punya. Kalau kita melihat anak-anak yang tidak punya Quran dan lain sebagainya, apa salahnya kita mengeluarkan infak Quran gitu ya. Jangan sampai orientasi kita hanya menerima, sedangkan untuk mengeluarkan untuk jalan dakwah kita dalam mengajar kita sangat berat. Nah, Bapak Ibu, banyak jalan dakwah kita dalam mengajar. Selain kita mengajar di kelas, ya, kita juga harus menghidupkan halakoh-halakoh guru, salah satunya melalui KKG. Ya, Bapak Ibu, saya sering mengungkapkan pada Bapak Ibu, KKG jangan dianggap rutinitas, tapi ini adalah jalan pertemuan kita, wasilah saling bersilaturahim, wasilah saling menguatkan, wasilah saling mengingatkan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam ngeriung ber-KKG dicatat di sisi Allah sebagai salah satu jalan dakwahnya untuk memupuk terus semangat dalam mengajar, untuk memupuk, memunculkan jalan-jalan baru supaya anak-anak kita lebih mudah dalam mencerna pelajaran kita, supaya anak-anak kita diingatkan untuk berbagi cara dalam mengajarkan cara ngajar yang terbaik. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, yang harus kita camkan adalah banyak di antara kita yang tidak selesai sampai di fase 60 tahun, tapi banyak di antara kita yang berguguran di tengah jalan. Ini artinya Bapak Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan maut, dan maut itu tidak berdasarkan usia, tapi maut itu bukan daftar urut tapi daftar cabut. Artinya kapan saja, di mana saja kita dapat dipanggil oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, jika kita leha-leha tidak mengumpulkan bekal dengan bekal yang terbaik, mungkin kita bisa saja hari ini, besok, lusa dicabut oleh Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu, dengan kita sering mengadakan kebersamaan, kita menguatkan kita di KKG, saling mendoakan, mungkin itu bisa jadi salah satu amal yang dibawa pada Allah, yang kita akan saling mendoakan. Dengan doa-doa kita, mudah-mudahan kita dijadikan ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.